Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan RPPPKR model 222 SDM Budi Karya kelas 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 6 mata pelajaran IPS. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Yuliastika, NIM 836415418, semester 8, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap PDGK 4305. SDM Budi Karya, kelas 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 6 mata pelajaran IPS, semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. A. Kompetensi inti. KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Memiliki perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Dan menanya berdasarkan ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia kelas 5, poin 4.1, menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. IPS kelas 6, poin 2.1, mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. C. Indikator Bahasa Indonesia kelas 5, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dan padu. IPS kelas 6, menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa alam. D. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, melalui tema pengalaman yang ditentukan oleh guru, siswa dapat membuat kerangka karangan yang sesuai dengan tema. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan 4 langkah dalam membuat kerangka karangan. Melalui kegiatan mencermati buku sumber, siswa dapat menuliskan minimal 4 ide pokok cerita dalam kerangka karangannya secara berkesinambungan. Disediakannya contoh hasil karangan yang dibuat oleh guru, siswa dapat mengembangkan kerangka karangannya menjadi sebuah cerita yang utuh dan padu. Siswa menuliskan hasil karangan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD melalui buku EYD yang disediakan. Siswa dapat menempatkan penggunaan tanda baca yang tepat dalam karangannya. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengembangkan kerangka karangan yang ditentukan oleh guru menjadi suatu cerita yang utuh dan padu. IPS kelas 6, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 2 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Siswa dapat menemukan 3 faktor bencana alam akibat faktor alam dengan tepat dengan tanya jawab. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gunung meletus dengan kalimatnya sendiri. Siswa dapat membedakan penyebab terjadinya gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa tanah runtuh melalui kegiatan mencermati buku sumber.
Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menceritakan kronologi terjadinya bencana tsunami dengan bahasa sendiri. Siswa dapat menyebutkan penyebab terjadinya angin topan dengan baik melalui kegiatan diskusi kelompok. Melalui tanya jawab, siswa dapat menemukan 2 contoh bencana alam akibat faktor manusia dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan minimal 3 perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana banjir dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan minimal 2 perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana tanah longsor melalui kegiatan diskusi kelompok. Karakter siswa yang diharapkan yaitu disiplin, kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, dan ketelitian. Materi pokok Bahasa Indonesia kelas 5. Pengalaman siswa IPS kelas 6. Gejala alam Indonesia. Model dan metode pembelajaran. A. Model PKR 222. B. Metode pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Informasi, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan praktik. IPS kelas 6. Tanya jawab, diskusi kelompok, informasi, dan penugasan. G. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal dilaksanakan di halaman sekolah. Guru memisahkan kelas 5 dan kelas 6 secara berdekatan. Mengucapkan salam, salah seorang siswa memimpin doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan presensi dengan mengisi daftar kehadiran. Guru mengarahkan siswa kelas 5 dan kelas 6 untuk masuk ke kelas masing-masing. Selanjutnya, guru masuk ke kelas 5 untuk melakukan kegiatan apersepsi. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki siswa mengenai karangan. Guru, apakah kalian pernah mengungkapkan perasaan kalian ke dalam bentuk tulisan? Selanjutnya, siswa diberikan serangkaian informasi oleh guru untuk mengenal materi menulis karangan yang akan dipelajari hari ini. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 anak. Siswa menyimak informasi yang diberikan guru mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Siswa diinformasikan kegiatan yang akan dilakukan dengan membaca materi. Guru berpindah masuk ke ruangan kelas 6 untuk melakukan persepsi. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki siswa faktor penyebab bencana alam. Guru bertanya kepada siswa, apakah di daerah kita pernah mengalami bencana alam? Menurut kalian, mengapa bencana itu bisa terjadi? Lalu hal-hal apa saja yang menyebabkannya? Selanjutnya, siswa diberikan serangkaian informasi oleh guru mengenai materi tentang faktor penyebab bencana alam yang akan dipelajari hari ini, yang harus dicapai. Siswa diinformasikan kegiatan yang akan dilakukan dengan membaca materi. Seluruh kegiatan awal adalah 10 menit. Kegiatan inti, guru masuk ke ruangan kelas 5, melakukan eksplorasi selama 10 menit. Siswa diinstruksikan untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa berkesan yang menjadi pengalaman pribadinya. Siswa diberikan motivasi untuk mengarang melalui karangan yang ada di buku. Selanjutnya, siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai langkah-langkah dalam membuat kerangka karangan. Siswa diberikan lembar kegiatan individu yang berisi mengenai pembuatan langkah kerangka-kerangka dan mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah cerita. Selanjutnya, siswa mengerjakan LKI sesuai dengan instruksi yang ada. Guru masuk ke ruangan kelas 6.
untuk melakukan eksplorasi selama 5 menit. Siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah dibentuk dan memperhatikan gambar yang telah dibagikan oleh guru. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 2 faktor utama penyebab terjadinya bencana alam. Siswa melakukan kegiatan tebak gambar tentang bencana alam yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia melalui media gambar. Selanjutnya, guru berpindah ke ruangan kelas 5 untuk melakukan kegiatan elaborasi selama 5 menit. Siswa yang telah dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 orang. Disediakan lembar kegiatan kelompok bagi siswa yang berisikan sebuah kerangka karangan yang sudah ditentukan oleh guru. Melalui diskusi kelompok, siswa bersama-sama mengembangkan kerangka karangan dalam LKK. Kelompok siswa saling menukarkan LKK-nya untuk dikoreksi kelompok siswa lain. Selanjutnya, guru berpindah ke ruangan kelas 6 untuk melakukan elaborasi selama 10 menit. Guru memberikan lembar kegiatan kelompok LKK yang berisi faktor utama penyebab terjadinya bencana alam. Siswa mengerjakan LKK sesuai dengan instruksi yang ada. Kelompok siswa saling menukarkan LKK-nya untuk dikoreksi kelompok siswa lain. Selanjutnya, guru berpindah ke ruangan kelas 5 untuk melakukan konfirmasi selama 10 menit. Wakil dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas untuk menyamakan persepsi mengenai pengembangan karangan, penggunaan AYD, dan ketepatan tanda baca. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Siswa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Guru berpindah ke ruangan kelas 6 untuk melakukan konfirmasi selama 10 menit. Wakil dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas untuk menyamakan persepsi. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Selanjutnya, siswa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Kegiatan penutup. Guru berpindah ke ruangan kelas 5. Guru memberikan penguatan terhadap kerjanya oleh guru. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Selanjutnya, siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kesimpulan yang telah diutarakan oleh beberapa siswa disempurnakan atau diberikan penegasan kembali oleh guru. Guru melakukan evaluasi hasil belajar soal terlampir. Selanjutnya, guru berpindah ke ruangan kelas 6. Siswa diberikan penguatan terhadap kerjanya oleh guru. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Untuk mengetahui hasil ketercapaian materi, siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kesimpulan yang telah diutarakan oleh beberapa siswa disempurnakan atau diberikan penegasan kembali oleh guru. Guru melakukan evaluasi hasil belajar soal terlampir. Di antara pintu penghubung kelas 5 dan kelas 6, guru melakukan kegiatan refleksi. Siswa kelas 5 dan kelas 6 secara bergilir menyampaikan berbagai bentuk pesan saat pelajaran berlangsung. Guru melakukan kegiatan tindak lanjut. Siswa kelas 5 dan kelas 6 dituntut untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dengan bimbingan guru. Selanjutnya, pelajaran ditutup dengan doa. H. Metode. Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan tugas. I. Media atau alat dan sumber pembelajaran. Media atau alat Bahasa Indonesia kelas 5. Contoh karangan yang ditulis oleh guru dalam tayangan PowerPoint.
PowerPoint. IPS kelas 6. Gambar mengenai berbagai macam bencana alam. Sumber pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. 1. Nuraini. Tahun 2008, Bahasa Indonesia 5 untuk SD atau MI kelas 5. Jakarta Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Warsidi. Tahun 2008, Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 4 untuk kelas 6 sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. IPS kelas 6. 1. Patah. Tahun 2008. Terampil dan cerdas belajar ilmu pengetahuan sosial untuk SD MI kelas 6. Jakarta Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Indrastuti tahun 2008. Ilmu pengetahuan sosial 6 untuk SD MI kelas 6. Jakarta Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. C. Penilaian, prosedur, proses, LK pada kegiatan inti. Produk, tes pada kegiatan akhir yaitu evaluasi. Jenis penilaian, tes, LK pada kegiatan inti dan tes pada kegiatan akhir. Non-tes, tanya jawab pada kegiatan inti. Bentuk penilaian, subjektif, alat penilaian, soal, kunci jawaban, dan standar persekoran. Baik, sekian presentasi PKR model 222 kelas 5 dan kelas 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.